Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana anak sekalian? Kabar hari ini sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, ketemu lagi dengan saya Abu Bakar Zuhri. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi Al-Quran kembali, namun pada saat ini akan kami sampaikan surat Al-Kautsar. Kalau di pertemuan sebelumnya Pak Guru menyampaikan tentang surat An-Nasr yang berarti pertolongan, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan yakni surat Al-Kautsar yang berarti nikmat yang banyak. Anak-anak sekalian, tentunya banyak sekali yang sudah hafal, namun mungkin ada 1-2 di antara kalian yang belum hafal karena kadang-kadang keliru, barangkali saja. Tapi Pak Guru percaya karena jumlahnya hanya 3 ayat, maka mudah sekali untuk dihafalkannya, sehingga Pak Guru percaya anak sekalian pada hafal semua. Sebelum kita kaji lebih lanjut tentang pembahasan surat Al-Kautsar, mari kita bersama-sama hafalkan bersama surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Demikian tadi surat Al-Kautsar yang tentunya anak-anak sekalian sudah tidak asing lagi. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-103 dari 114 surat. Terdiri dari 3 ayat dan masuk dalam kelompok surat Makkiyah. Masih ingat tentunya anak sekalian apa pengertian surat Makkiyah? Iya. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi ada yang mendefinisikan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Namun kadang-kadang seperti yang kemarin Pak Guru sampaikan, ini kurang tepat karena ada juga yang diturunkan di kota Madinah tapi masuk dalam kelompok surat Makkiyah. Begitu juga sebaliknya, ada yang turun di kota Mekah masuk dalam kelompok surat Madaniyah. Nah, sehingga definisi atau pengertian yang paling tepat adalah surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah. Nah, adapun tadi pengertian surat yang diturunkan di kota Mekah ya tidak salah. Ya, namun yang lebih tepat lagi adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat Makkiyah yang terdiri dari 3 ayat ini menceritakan tentang nikmat yang banyak. Ceritanya pada saat Nabi Muhammad sedang mengalami gundah atau sedang mengalami musibah, sedang bersedih. Pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan musibah, yakni putra kesayangannya yang bernama Said Qasim baru saja meninggal dunia. Seperti yang kita tahu, orang-orang kafir itu jangankan Nabi Muhammad mendapatkan musibah, dalam keadaan senang pun orang-orang kafir itu selalu mengejek, menghina. Pokoknya segudang kejelekan, segudang kebencian itu selalu ditebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan, yakni putranya yang bernama Said Qasim meninggal dunia, orang-orang kafir itu seolah-olah bersorak-sorai, senang sekali mendengar berita tentang Nabi Muhammad itu sedang bersedih hati. Sehingga seperti kebiasaan atau adat yang sering kita dengar ketika ada keturunan laki-laki meninggal dunia, maka perjuangannya, nah ini pada saat ini Nabi Muhammad itu bisa dikatakan perjuangan Nabi Muhammad itu tidak bisa dilanjutkan lagi
yakni memperjuangkan agama Islam yang semula digadang-gadang nantinya adalah Sayyid Qasim akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah tiada. Nah ini langsung muncul pikiran seperti itu karena orang-orang kafir Quraisy pun tidak henti-hentinya di dalam mengejek ataupun menghina, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Mereka mengatakan bahwa perjuangan Nabi Muhammad atau tugas Nabi Muhammad itu tidak akan bisa lanjut karena putranya itu juga sudah meninggal dunia, sehingga putra laki-lakinya maksudnya tidak ada yang akan meneruskan lagi. Terngiang kata-kata seperti itu sehingga Nabi Muhammad itu kesedihannya semakin berlarut-larut. Di saat Nabi Muhammad sedang mengalami kesedihan yang begitu mendalam, maka turunlah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah a'tainaka memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Jadi Allah itu telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad saja, namun karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang menerima mandat, menerima wahyu dari Allah, maka yang disampaikan seperti itu. Yang nikmat ketika kita akan menghitung yang Allah anugerahkan kepada kita itu banyak sekali, sehingga ketika kita akan menghitung nikmat yang Allah anugerahkan tidak bisa. Nabi Muhammad saat itu sedang menyesali ditinggal mati oleh putranya. Putra adalah sebuah kenikmatan, senang apabila ada di samping putra kesayangannya, apalagi putra kesayangannya. Keluarga itu kebanyakan membawa suasana yang menyenangkan karena pada saat itu Nabi Muhammad nikmat, yakni nikmat memiliki seorang laki-laki yang digadang-gadang nantinya akan melanjutkan perjuangan agama Allah, yakni perjuangan Nabi Muhammad. Nah ini meninggal dunia sehingga menganggap bahwa nikmat yang ini sudah tidak ada lagi. Allah mengingatkan bahwa nikmat-nikmat yang lain itu masih banyak, sehingga janganlah Nabi Muhammad terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak wahai Nabi Muhammad, sehingga nikmat yang satu ini jangan dijadikan alasan untuk kurangnya semangat di dalam memperjuangkan agama Allah. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah supaya langsung melaksanakan sholat dan berkurban. Kurban seperti yang kita tahu, kurban itu menyembelih binatang ternak yang telah disyariatkan, yang halal tentunya. Ini ada beberapa, namun dalam pengertian di sini ada juga yang menafsiri bahwa Nabi Muhammad itu supaya berkurban dalam arti kurban perasaan yang sedang kacau pada saat itu karena sedih sekali ditinggal mati oleh putranya, ditinggal Sayyid Qasim, sehingga Nabi Muhammad itu supaya merelakan atas musibah itu semua. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ayat 3 ini yang memberikan kekuatan atau Allah memberikan penguat kepada diri Nabi Muhammad supaya jangan terpuruk dengan kesedihan, apalagi ditambah-tambah dengan ejekan orang-orang kafir Quraisy. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Siapa orang-orang yang membenci? Orang yang membenci itu adalah orang-orang kafir itu tadi, mengejek, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, menjadikan sakit hati kalau mau diikuti perasaan itu. Oleh karena itu ayat yang ketiga ini menjadi semangat bahwa orang-orang yang tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah itu malah justru orang yang mengejek Nabi Muhammad itu tadi. Kasih sayang seperti yang kita tahu, apalagi kasih sayang Allah. Orang yang tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di dunianya akan merasa nyaman, merasa terpenuhi atas segala kebutuhannya, tetapi ketika di akhirat kelak, jangan harap dia akan mendapatkan atau akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja belum tentu. Nah ini kasih sayang yang akan Allah berikan kepada hambanya yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Maka ayat ketiga di sini memberikan semangat kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang senantiasa membenci Nabi Muhammad, orang yang menjelek-jelekan itu
adalah orang-orang atau kelompok orang-orang yang akan mendapatkan atau terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalian, 3 ayat yang terdiri dari bagaimana surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat ini tadi sudah Pak Guru ulas kembali, tentunya bisa mengingatkan apa yang pernah anak-anak sekalian terima materi Al-Kautsar di kelas 3 kalau nggak salah. Surat Al-Kautsar di kelas 3. Nah ini bisa juga diulas di kelas 4, bisa diingatkan kembali materi tentang surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan setelah kita diingatkan kembali tentang pengertian makna yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar akan menambah wawasan bagi kita. Mudah-mudahan khususnya di bulan Ramadan ini kita akan semakin dilipat gandakan amal pahala yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada kita. Jangankan mempelajari, ya, membaca saja ayat demi ayat Al-Quran, walaupun tidak banyak, walaupun tidak harus mengambil Al-Quran yang besar, kalian ngambil juz amma saja, karena di dalamnya adalah merupakan surat yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni juz ke-30. Maka walaupun suratannya pendek-pendek, ayatnya tidak asing lagi bagi kita, ketika kita mau membaca, apalagi mengamalkan, yang mempelajari, itu akan dilipat gandakan. Apapun ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, banyak orang mengatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Bulan kita menuai ibadah. Dalam arti melaksanakan 1 kali ibadah saja, 1 kali pekerjaan, nanti akan dihitung beberapa. Nah inilah pengertian dilipat gandakan. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, walaupun hanya baca surat Al-Kautsar, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, ataupun surat-surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, itu tentunya juga akan tetap mendapatkan lipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak harus mengambil Al-Quran, membaca dari Al-Baqarah, ya surat Al-Baqarah dan seterusnya, tidak seperti itu. Apabila dilaksanakan seperti itu juga bagus. Apalagi di bulan Ramadan ini biasanya ada yang melaksanakan tadarus dengan target 1 bulan ini harus khatam minimal 1 kali. Maka biasanya ada beberapa anak ataupun beberapa orang dalam satu kelompok itu dibatas secara bergantian, sehingga nanti pada saat waktu yang telah ditentukan akan khatam 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, surat yang ke-103 yang terdiri dari 3 ayat ini, tadi Pak Guru sudah mengulasnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita di dalam bulan, atau menambah amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Demikian yang Pak Guru sampaikan, tidak lepas dari kesalahan, tidak lupa atas kesalahan-kesalahan yang Pak Guru ucapkan, barangkali dari tutur kata yang kurang pas, mohon maaf. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.